sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 119 ayat 65 sampai 66. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkan kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, pagi yang baru, untuk kehidupan yang masih Tuhan karuniakan dan Tuhan pelihara. Biarlah kiranya dalam pemeliharaan Tuhan kami juga boleh terpelihara hati dan jiwa kami, pikiran dan akal budi kami melalui firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh meneguhkan kami, memeriksa diri kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari surat Titus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Demikian. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara, berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, ada sebuah perkataan yang mengatakan bahwa membangun, meraih sesuatu itu lebih mudah daripada menjaga dan mempertahankan. Ada benarnya juga sih. Contohnya nih, Jakarta baru punya Eco Park di Tebet. Saya belum sempat ke sana sih sampai video ini direkam. Saudara-saudara, Pak Taman yang konon bagus itu dalam waktu sekejap menjadi tempat yang kotor. Banyak wahana atau peralatan permainan yang sudah mulai rusak. Padahal baru sebentar. Dan ini menunjukkan bahwa bikin tuh gampang, menjaga mempertahankan itu susah. Sama halnya juga dengan bicara kalau soal relasi, bukan? Bicara soal pernikahan. Orang kalau mau menikah, asal ada yang mau sih, sama-sama mau maksudnya, tentu mudah. Tinggal diurus administrasinya, katekisasi, bina pranikah, percakapan, semua baik, asal ada keluarga menyetujui, ya tinggal menikah. Tapi mempertahankan pernikahan sehingga bisa bertahan sampai maut memisahkan, dan tentunya bertahan dalam kerukunan dan kebahagiaan, itu yang tidak mudah. Perusahaan juga begitu. Orang mau mulai usaha, mau mulai bisnis, asal ada modal dan niat, bisa. Tapi mempertahankan bisnis yang sudah semakin besar, apalagi bisa menjadikan bisnis itu sebagai legacy,
diteruskan oleh generasi selanjutnya, itu yang tidak mudah. Nah, saudara-saudara, demikian juga bicara soal pelayanan di gereja. Mendirikan pos jemaat memang gak semudah yang tadi saya sebutkan. Ada syaratnya, ya perlu cari tempat dan sebagainya. Tetapi sesusah-susahnya ternyata lebih mudah daripada mempertahankan jemaat gereja yang sudah semakin besar, yang sudah semakin banyak anggotanya, semakin banyak program dan kegiatannya, untuk tetap menjadi jemaat yang punya vitalitas dan juga punya iman dan persaudaraan yang sehat. Dan ini sudah terbukti di banyak kasus bahwa gereja semakin besar malah masalahnya semakin banyak. Tentunya kita berharap tidak terjadi demikian di GKI Surya Utama ataupun di gereja-gereja, di jemaat-jemaat saudara yang mendengarkan renungan hari ini. Nah, tapi saudara, ini sebuah hal yang harus kita pahami, bahwa sekali lagi membangun, membuat itu jauh lebih mudah daripada menjaga, mempertahankan, apalagi mengembangkan, apalagi sampai bisa jadi legacy yang membanggakan, yang dijaga bertahun-tahun, ratusan tahun. Tapi bukannya tidak mungkin, karena toh buktinya gereja sekarang sudah lebih dari 2 milenia ada di muka bumi ini. Tentunya bukan tanpa darah, keringat, dan air mata. Nah, saudara, menyadari hal inilah, maka Paulus dalam suratnya kepada Titus, salah satu anak rohaninya selain Timotius, Paulus memohon dengan sangat agar dipilihlah orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik untuk menjadi penatua, untuk menjadi pemimpin jemaat. Saudara-saudara, surat Titus ini mirip dengan surat Timotius. Digolongkan sebagai surat pastoral dalam surat rasul, karena isinya bukannya mereka lagi dipastoralin oleh Paulus, tetapi Paulus memberi nasihat bagaimana mereka menjadi pastor, menjadi gembala. Bagaimana mereka diberi nasihat untuk mengembalakan jemaat. Termasuk dalam hal mencari, memilih orang-orang yang menjadi penatua, menjadi presbiter, menjadi pemimpin jemaat. Kenapa Paulus sampai menulis surat 2 kali kepada Timotius, Titus, bicara soal hal-hal seperti ini? Karena saudara-saudara, tadi Paulus sudah memberitakan Injil di Kreta. Sudah ada orang-orang yang percaya. Itu baru langkah awal dari perjuangan pemberitaan Injil. Langkah selanjutnya yang lebih berat adalah bagaimana benih firman yang sudah ditaburkan, orang-orang yang sudah menerima Kristus ini terus berakar, bertumbuh, berbuah, dan menjadi gereja yang kuat, yang terus menyebarkan pengaruhnya, garam dan terangnya di tengah dunia. Itu yang tidak mudah. Dan kenapa Paulus bicara soal memilih pelayan-pelayan pemimpin jemaat yang tepat? Nah, ini saya teringat pada prinsip yang kedua. Ya, tadi prinsip yang pertama, membangun, meraih lebih mudah daripada mempertahankan. Prinsip yang kedua adalah ikan busuk dari kepala. Saudara-saudara, ini prinsip kalau beli ikan ke pasar. Mau tahu ikan itu segar atau tidak, periksa kepalanya, lihat insangnya. Maka sebuah institusi, termasuk juga gereja, kalau mau dijaga untuk tetap sehat, diupayakan para pemimpinnya adalah pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, yang punya integritas, yang layak dihormati. Nah, saudara-saudara, di sini saya mau bicara soal dihormati. Dihormati itu bukan dalam arti gila hormat atau siap gerak gitu ya, atau orang harus menunduk-nunduk di hadapan kita. Tapi respect yang sesungguhnya itu sebetulnya bahkan lebih bertahan lama daripada daripada disayangi. Saudara-saudara, kita bisa sayang sama seseorang, tapi kita bisa berlaku tidak respect. Ya, saya sering kali melihat pasangan suami istri, mereka saling sayang, tapi mungkin karena sering ribut ya, atau tidak cocok, kadang-kadang suaminya bersikap kasar pada istrinya di depan orang, atau istri juga mungkin karena kesel terhadap suaminya lalu mencibir atau bahkan menjelek-jelekan suami di depan orang lain. Apakah tidak sayang? Sayang, tapi respect itu bisa hilang. Tetapi kalau kita respect sama seseorang, maka kita akan bersikap baik terhadap dia. Nah, kalau rasa sayang, love is a given thing. Itu suatu anugerah. Orang bisa menyayangi kita, mengasihi kita itu bukan karena usaha kita. Itu anugerah, ada orang yang menyayangi kita terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan kita. But respect
is earned. Respect, rasa penghormatan itu sesuatu yang kita upayakan. Bukan kita cari, tetapi kita harus layak dihormati dengan kelakuan kita. Nah, kelakuan yang bagaimana? Saya mengamati ada 2 sebab kenapa orang dihormati. Yang pertama adalah reliability, bisa diandalkan. Kalau kerja, bertanggung jawab. Kalau punya janji, pasti komitmennya ditepati. Dan kalau misalnya dipercayakan sesuatu pasti beres. Dan bukan hanya beres, mungkin bahkan gemilang hasilnya. Ini akan membuat orang respect. Dalam pelayanan demikian ya, ada orang-orang yang kita tahu pokoknya kalau dia yang jadi ketua panitia, dia yang jadi ketua bidang, dia yang jadi anggota majelis jemaat, pasti beres. Karena bisa dipercaya, reliability. Ini orang akan respect. Lalu yang kedua adalah karakter, trustworthiness. Sama-sama soal bisa dipercaya, bisa diandalkan. Yang satu soal pekerjaan, soal komitmen, yang satu soal karakter. Bagaimana kalau kita cerita sama dia bisa dipercaya, bahwa kita nggak akan dibocorkan cerita kita, bahwa kita nggak akan dihakimi, atau malah sebaliknya mungkin kita jadi dimusuhi dan sebagainya. Bisa dipercaya juga bahwa dia tidak akan mementingkan diri sendiri, tidak akan mengkhianati kita dan sebagainya. 2 hal ini yang membuat orang earn their respect. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang orang nggak punya dua-duanya. Kalau punya salah satu, orang biasanya masih tetap menghargai. Ada orang-orang misalnya katakanlah seniman, artis, atau mungkin dokter yang begitu hebat, pokoknya kalau di tangan dia pasti beres. Ya, tapi karakternya mungkin luar biasa, susah. Tetapi orang masih akan respect sama dia karena kerjaan pasti beres sama dia. Kalau dokter dibedah sama dia, sembuhlah. Walaupun semua tentunya adalah pekerjaan Tuhan. Tapi kurang lebih seperti itu. Pasti beres. Orang masih akan respect. Ada orang yang mungkin gak bisa kerja, ya, suruh apa lupa, suruh begini gak beres. Tapi kalau karakternya bisa dipercaya, jujur, bisa diandalkan sebagai teman, setia, orang juga masih akan respect. Akan lebih ideal tentu kalau kita punya dua-duanya. Nah, tetapi yang celaka adalah kalau tidak ada dua-duanya. Karakter gak bisa dipercaya, pekerjaan tidak bisa diandalkan. Nah, disinilah Paulus mengingatkan kepada Titus untuk memilih orang-orang yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya sebagai pemimpin jemaat. Supaya dengan demikian mereka dapat menjadi teladan yang baik. Mereka bukan saja mengajarkan apa-apa yang sudah mereka pahami tentang kekristenan, tetapi mereka dengan hidup mereka, bahkan hidup keluarga mereka menjadi teladan yang baik. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak kita nih untuk tidak menggunakan pemahaman ini untuk menghakimi atau mengukur orang lain. Mungkin saudara-saudara melihat, ini cuma penatua atau pendeta di gereja saya sudah punya reliability dan trustworthiness belum? Biarlah itu menjadi urusan tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Tapi saya mau mengajak kita untuk memeriksa diri kita sendiri. Sudahkah kita layak menjadi orang-orang yang mendapat respect, penghargaan dari sesama? Apakah kita orang yang bisa diandalkan dalam hal pelayanan, dalam hal pekerjaan, dalam hal komitmen? Mungkin juga dalam hal pemikiran dan pendapat? Dan bisakah kita menjadi orang yang dipercaya dari segi karakter? Yuk, kita sama-sama fokus pada hal ini, 2 hal ini untuk renungan hari ini, saudara-saudara. Supaya kalau Tuhan mempercayakan pada kita sesuatu, bukan saja untuk dibangun tetapi untuk dipelihara, apapun itu, apakah itu pekerjaan kita, apakah itu rumah tangga kita, apakah itu pelayanan kita, maka kita punya kapabilitas, kemampuan untuk melakukan, untuk memenuhi apa yang Tuhan percayakan. Jangan sampai kita malah menjadi bagian yang mengacaukan legacy yang hendak dibangun oleh Tuhan, oleh orang-orang sebelum kita. Tapi biarlah sebaliknya, ya, jangan sampai seperti itu. Sebaliknya kita menjadi orang-orang yang menjaga, membangun, mengembangkan, dan meneruskan hal-hal yang baik. Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan jika ada hal-hal yang kami rasakan saat ini berat dan sulit untuk kami pandang baik, berikanlah kami iman
untuk tetap bisa memahami bahwa itu pun adalah bagian dari pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi apapun yang harus kami hadapi. Saat ini ya Tuhan, kami mau bersatu hati membawa dalam doa untuk anak-anak kami. Baik mereka yang masih kanak-kanak maupun mereka dari usia remaja. Jagalah mereka dalam pergaulan yang baik. Jauhkanlah mereka dari segala yang jahat. Berikanlah mereka kesehatan, kecerdasan, sehingga mereka dapat bertumbuh kembang dalam pergaulan, dalam karakter, dalam iman, dalam cinta kasih, dan juga dalam pengetahuan, dalam keahlian, dalam kemampuan. Dan biarlah kiranya mereka boleh menggunakan masa muda mereka untuk menjadi momen di mana mereka mengenal Tuhan dengan sangat dekat. Sehingga ke depannya Tuhan, kami percaya anak-anak kami ada dalam pimpinan tangan Tuhan sendiri. Kami mau berdoa bagi mereka yang yatim piatu. Mereka yang sudah kehilangan orang yang mereka kasihi, orang tua mereka sejak kecil. Tuhan, berikanlah mereka perlindungan-Mu. Kami percaya Engkau menjadi lebih dari orang tua bagi mereka. Kami percaya Engkau yang menjaga, menjauhkan mereka dari segala yang jahat. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tapi biarlah sebagai manusia Tuhan, mereka juga boleh mendapatkan kehangatan cinta kasih yang mereka butuhkan. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau kirimkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang terbaik untuk hadir dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang dalam pergumulan, dalam konflik, dalam hubungan yang menjadi dingin, dalam kebencian, kemarahan yang berubah menjadi kepahitan. Tuhan, kami berdoa agar cinta kasih Tuhan melakukan keajaiban, memulihkan hati yang terluka, merekatkan kembali hubungan yang rusak, membangun kembali jembatan, komunikasi. Biarlah kiranya Tuhan, keluarga-keluarga ini, relasi-relasi ini boleh merasakan lawatan cinta kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang sendirian, terutama di usia lanjut mereka. Mereka yang juga lemah secara fisik. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk merangkul mereka, menjadi kawan, menjadi teman bagi mereka. Dan biarlah kiranya kami juga boleh selalu mengingat mereka dan juga boleh hadir dalam hidup mereka. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menguatkan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang sedang kehilangan makna dalam hidupnya, yang tidak tahu apa tujuan dari hidup, yang merasa hampa, yang merasa frustrasi, depresi, kecewa. Tuhan, biarlah kiranya mereka boleh menemukan makna kehidupan yang sejati, boleh menemukan dan merasakan kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi setiap mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan, doa kami ini tidak sempurna. Ada begitu banyak hal lainnya yang perlu kami panjatkan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau selalu mendengar setiap doa kami. Engkau melihat segala pergumulan kami. Dan kami mau menyerahkan semuanya dalam hati yang penuh dengan syukur dan percaya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.